Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Dusa Putri, NPM 008, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS daring untuk mata kuliah Profesi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Naim MPD. Pertanyaan yang pertama, adanya pandemi COVID-19 membuat seluruh sektor terguncang, salah satunya adalah dunia pendidikan. Banyak pengamat pendidikan mengatakan bahwa dunia saat ini sedang mengalami krisis pendidikan, sehingga secepatnya harus segera diatasi dengan serius. Dengan fenomena di atas, bagaimana pendapat saudara sebagai calon pendidik di masa depan? Nah, terkait permasalahan tersebut, sebenarnya dari dulu sebelum adanya pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia ini sudah sangat lemah dan tertinggal jauh dengan negara-negara lain. Apalagi sekarang dengan adanya bencana COVID-19 yang mungkin bisa dibilang memvakumkan pendidikan di Indonesia. Dengan kondisi zaman yang seperti ini, maka sebagai calon pendidik di era milenial di mana semua sudah serba digital, maka kita harus memanfaatkan media-media yang ada untuk dikembangkan dan dimanfaatkan guna mempersiapkan ajaran baru jika sekolah sudah diperbolehkan tatap muka 100%. Nah, hal tersebut sangat penting karena pasti banyak pelajar yang kehilangan semangat dalam belajar, kemudian juga berdampak terhadap prestasi mereka. Nah, selain itu juga wawasan yang mereka dapatkan juga sangat minim karena ruang lingkup belajar yang sangat terbatas. Nah, agar krisis pendidikan yang terjadi saat ini tidak semakin merajalela, tentunya pihak sekolah harus melakukan upaya-upaya pendekatan kepada siswa agar semangat dan motivasi belajar mereka kembali lagi. Nah, upaya yang dapat dilakukan itu misalnya dengan mengadakan seminar pasca pandemi ataupun lomba-lomba yang bersifat membangun kreativitas. Nah, selain itu, guru juga harus memonitor kondisi sosial dan emosional para siswa dengan harapan agar pandemi tidak menurunkan moral peserta didik sehingga tetap dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Nah, sedangkan untuk calon pendidik yang mungkin sekarang masih duduk di bangku perkuliahan, kita harus benar-benar memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan kegiatan kampus yang bersifat membangun kreativitas. Selain itu juga menggali potensi yang ada pada diri kita, sehingga kelak kita lulus benar-benar dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan secara singkat bagaimana pendapat saudara mengenai haruskah bersekolah dari rumah. Nah, berbicara mengenai hal tersebut tentunya bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap guru, siswa, dan orang tua. Akan tetapi dengan adanya virus COVID-19 yang memang mengharuskan sekolah dilaksanakan secara daring, maka siap atau tidak siap dan mau atau tidak mau, sekolah harus tetap dilaksanakan dari rumah sesuai dengan kebijakan pemerintah, di mana upaya tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, hal tersebut tentunya sangat mengundang pro dan kontra karena memang sebagian orang tua sangat keberatan jika anak-anak mereka harus bersekolah dari rumah. Hal tersebut terjadi karena latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda-beda tentunya menjadi salah satu problem yang cukup serius. Nah, dalam situasi seperti ini, bersekolah dari rumah bukanlah sebuah pilihan lagi, akan tetapi sebuah keharusan yang memang harus dijalankan dari setiap sekolah. Meskipun tidak cukup efektif untuk pembelajaran, tetapi pemerintah juga melakukan upaya yang terbaik untuk keselamatan setiap masyarakat. Terkait permasalahan tersebut, tentunya para guru harus melakukan sosialisasi terhadap orang tua agar dapat terus memberikan dorongan dan motivasi kepada anak, karena saat ini faktor utama dalam keberhasilan belajar adalah peran orang tua. Untuk pertanyaan yang selanjutnya,
Efektifkah sekolah menggunakan metode daring? Nah, berdasarkan pengalaman saya selama pembelajaran daring, yaitu kurang efektif. Mengapa kurang efektif? Ya, karena dengan pembelajaran daring tidak ada tuntutan lebih dari guru oleh peserta didik, sehingga siswa lebih mudah menyepelekan terkait tugas-tugas dan himbauan guru. Selain itu, pembelajaran daring juga membuat peserta didik susah memahami materi. Nah, hal tersebut terjadi karena mungkin sebagian guru atau dosen hanya memberikan tugas tanpa memberikan penguatan terkait materi yang disampaikan. Tidak hanya itu, sekolah daring juga menuntut seluruh peserta didik memiliki handphone sebagai media penyampaian belajar, sehingga kerap kali hal tersebut disalahgunakan oleh peserta didik. Tentunya hal tersebut menjadi beban bagi sebagian orang tua, di mana orang tua akan kesulitan mengontrol emosi anak dalam belajar daring. Tidak hanya itu, sekolah daring tidak efektif juga disebabkan karena tidak semua orang memahami teknologi dan latar belakang ekonomi dari masing-masing keluarga itu berbeda-beda. Nah, berbeda halnya dengan mahasiswa yang mungkin sebagian besar dari mereka sudah mampu mengoperasikan teknologi dengan baik, sehingga masing-masing mahasiswa itu mampu mengontrol pola belajar mereka agar dapat berjalan dengan efektif. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, benarkah pendidikan di masa pandemi mengalami penurunan kualitas? Melihat kondisi yang seperti ini, sudah dapat dipastikan bahwasanya dunia pendidikan mengalami penurunan kualitas. Berdasarkan pengalaman saya pernah menjumpai seorang murid kelas 3 SD, itu mereka masih mengalami kesusahan dalam membaca. Nah, hal tersebut terjadi karena pembelajaran daring, sehingga interaksi antara siswa dengan guru menjadi kurang maksimal. Terlebih pembelajaran online yang hanya dilakukan dalam beberapa jam dan untuk selanjutnya dilimpahkan kepada orang tua. Padahal jika dilihat dari lapangan langsung, peran orang tua dalam membimbing anak itu masih sangat minim, karena sebagian orang tua masih sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan ada pula yang terkendala dengan pengetahuan teknologi. Nah, tentunya hal tersebut yang membuat kualitas pendidikan mengalami penurunan. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai calon guru, apa rekomendasi Anda tentang hal tersebut? Nah, menyikapi hal tersebut sebagai seorang mahasiswa yang basicnya adalah calon pendidik, tentunya kita harus dapat mengambil langkah sebagai bekal ke depannya. Belajar dari situasi saat ini, tentunya kita sebagai calon pendidik harus bijak dalam mengatur mindset kita, di mana dalam kondisi seperti sekarang, tentunya banyak pelajar yang hampir putus asa karena pembelajaran daring saat ini. Nah, rekomendasi terkait permasalahan tersebut, tentunya pemerintah dan pihak-pihak sekolah harus bekerja sama dalam membangun semangat belajar para siswa, karena tentu saja setelah hampir 1 tahun mereka belajar secara daring, motivasi belajar mereka sangat berkurang. Nah, menurut saya hal yang dapat dilakukan oleh para tenaga pendidik untuk meningkatkan semangat belajar siswa, salah satunya adalah dengan membuat rencana pembelajaran yang melibatkan siswa. Nah, selama ini seringkali guru membuat rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan tanpa melibatkan siswa. Nah, kondisi pandemi saat ini di mana minat belajar siswa cenderung menurun, tentunya dibutuhkan hal-hal yang bersifat aspiratif dari keinginan siswa. Nah, libatkan rencana pembelajaran dengan keinginan dan kondisi siswa sehingga bisa diterima dan dijalankan dengan kondisi yang menyenangkan. Nah, jadi sehebat apapun rencana pembelajaran yang dibuat di musim pandemi, jika siswa tidak tertarik menjalankannya, maka akan sulit bagi guru untuk menjalankan proses kegiatan belajar mengajar yang maksimal.
Nah, mungkin itu jawaban saya terkait pertanyaan UAS daring untuk mata kuliah Profesi Kependidikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.